Dalam modul-modul sebelumnya telah kita pelajari tentang gaya listrik atau gaya Coulomb serta medan listrik dalam tinjauan hukum Coulomb. Kemudian telah kita pelajari pula bagaimana menentukan medan listrik di sekitar sistem bermuatan listrik dengan simetri tinggi menggunakan hukum Gauss. Pada modul ini akan kita pelajari konsep yang terkait, yakni mengenai energi potensial dan potensial listrik, dan kita akan memulainya dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kekekalan energi itu berlaku pada sistem dengan gaya listrik? Kita akan ulangi sebentar energi potensial gravitasi, dan kita ingat bahwa gaya gravitasi bumi pada suatu benda bermasa m di dekat permukaan bumi itu adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi pada arah k. Nah, sekarang kita ingin memindahkan benda M ini dari posisi A dengan ketinggian ZA ke posisi B dengan ketinggian ZB. Maka usaha untuk memindahkan massa dari posisi A ke B ini adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ZB dikurangi dengan ZA, yaitu selisih ketinggian ZA dan ZB. Sebagai catatan, usaha ini adalah besaran skalar sehingga dia tidak memiliki arah. Kemudian, dari jalur apapun kita pindahkan massa M dari A ke B, itu tidak berpengaruh pada usahanya. Sehingga usaha itu hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir, tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh. Dengan cara yang sama, jika kita ingin memindahkan massa M dari titik B ke titik A, maka usaha yang dibutuhkan adalah M dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ZA dikurangi ZB, yang itu tidak lain adalah minus usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan massa M tersebut dari A ke B. Sehingga jika kita pindahkan massa M tersebut dari titik A ke titik B, lalu kembali lagi ke titik A, maka total usaha yang dibutuhkan itu adalah 0. Sehingga jika kita memiliki suatu lintasan tertutup, untuk memindahkan massa M kembali lagi ke tempat yang semula, usaha yang dibutuhkan itu adalah 0. Di sini terjadi suatu konservasi energi. Sehingga gaya gravitasi ini adalah sebuah gaya konservatif dan nanti akan terdapat suatu energi potensial gravitasi. Beda energi potensial gravitasi pada titik A dan B, delta U itu dapat didefinisikan sebagai energi potensial di titik B dikurangi dengan energi potensial di titik A, yang itu tidak lain adalah minus usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan massa M dari titik A ke titik B. Di mana energi potensial di titik A dan di titik B dapat didefinisikan seperti ini, yaitu energi potensial adalah minus massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya dikurangi dengan suatu nilai acuan U0 yang nilainya itu dapat dipilih sembarang, misalnya 0. Sehingga dalam hal ini nilai beda energi potensial delta U itu jauh lebih penting dan lebih memiliki makna fisis dibandingkan dengan nilai mutlak energi potensial baik di titik A maupun di titik B. Jika tadi adalah energi potensial gravitasi bumi di dekat permukaan bumi, maka jika secara umum kita memiliki dua buah benda bermassa M besar dan M kecil yang terpisah sejauh R, maka gaya gravitasi antara keduanya itu adalah minus G, ini adalah konstanta gravitasi, dikalikan dengan produk massa M besar M kecil, dibagi dengan kuadrat jaraknya pada arah radial. Maka beda energi potensial gravitasi jika benda M itu berada pada titik A dan titik B, kita bisa dapatkan dengan cara yang sama, menggunakan koordinat bola, dan kita dapatkan bahwa beda energi potensial gravitasi itu adalah minus G, dikalikan dengan produk massa M besar M kecil, dikalikan dengan 1/RB dikurangi dengan 1/RA. Sekarang jika kita bandingkan antara gaya gravitasi dengan gaya Coulomb, di mana massa M pada gaya gravitasi itu analog dengan muatan Q pada gaya Coulomb, hanya saja muatan Q ini bisa plus bisa minus. Kemudian percepatan gravitasi massa M itu analog dengan medan listrik muatan Q. Kemudian gaya gravitasi pada massa M kecil itu analog dengan gaya Coulomb pada muatan Q kecil. Lalu telah kita definisikan beda potensial gravitasi pada titik A dan titik B. Pertanyaannya adalah bagaimana beda energi potensial listrik pada suatu titik A dan titik B.